Saudara Anda masih bersama kami di Sapa Kaltim dan masih bersama narasumber kami. Di sini ada Mbak Tika dan juga Mas Jedit. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan tadi tentang event yang diikuti, mungkin saya ada ketinggalan satu pertanyaan Mas Jedit. Perawatannya seperti apa sih Mas kalau untuk kostum ini? Butuh waktu lama nggak? Perawatan. Apakah kita harus cuci pakai deterjen khusus atau gimana tuh? Nah, kebetulan kalau Busati ini kayaknya enggak sih. Kita cuma perlu sikat aja, Bu. Ini di kuas-kuas. Karena paling debu aja yang nempel. Oh, pakai sabunnya ada sabun khusus gitu. Enggak usah. Karena paling cuma debu-debu aja yang nempel kalau kostum kayak gini, dan dia lebih awet menurut saya. Mau disimpan kayak gimana pun juga nggak akan ini. Paling cuma cat-catnya aja yang saya kelupas kayak gitu. Tapi memang harus siapin space khusus ya, ruangan khusus ya untuk kostum ya. Karena kan satu ini aja udah seberapa tuh teman-teman. Ya, kalau saya sih paling dimasukin dalam plastik gitu aja, dijadikan satu. Jadikan satu, dipisahin dulu bagian-bagiannya baru dijadikan satu. Enggak dimasukin juga bisa kan, ini lubang-lubang nih, jadi dimasukin biar hemat tempat. Tapi habis dipakai langsung dicuci gitu, langsung dibersihkan gitu setelah dipakai. Enggak, ya Berapa lama sekali aja maksudnya kayak? Oh, langsung disimpan gitu. Iya. Kalau tadi perawatannya bersih-bersih itu 1 bulan sekali kah atau? Itu mungkin kalau misalnya ditaruh di luar kali ya. Kalau misalnya dimasukin plastik kayaknya nggak terlalu kotor dia. Nggak sampai berdebu gitu. Berarti nggak ribet ya harusnya ya. Kecuali mungkin Mbak Tika kali ya. Karena berkeringat kan harus dicuci kan. Pakai deterjen. Deterjen cuci biasa sih. Aku kira ada rinso khusus ya. Biar nggak luntur atau apa gitu, enggak ya? Enggak sih, ya. Oke. Kemudian kalau misalkan jadi cosplayer itu Mbak Tika dan Mas Jedit itu ada manajemen sendiri nggak? Contohnya kayak mungkin tadi kan sebutin komunitas gitu. Apakah komunitas itu bagian dari manajemen para cosplayer atau cosplayer ini bisa memanajemen dirinya sendiri gitu? Dalam hal mungkin dia mempromosikan dirinya gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Saya. Okay, kalau saya sendiri masuk komunitas sih. Namanya Sinki Balikpapan. Jadi tuh komunitasnya dibuat ya untuk teman-teman yang mau cosplay itu bisa belajar sama-sama. Yang baru mau cosplay juga pengen cosplay nih, udah ada tempatnya gini. Kalau mau mulai cosplay kayak gini gitu. Lebih ke ngasih wadah sih kita. Tapi itu bisa dikatakan manajemen juga nggak? Maksudnya kayak kalau ada event dia yang nentuin, yang leadernya yang nentuin ini yang bakalan ngikut event gitu? Enggak sih, itu tergantung dari personalnya sendiri sih, dari cosplayer sendiri. Paling kalau mau ikut lomba nih, Kak aku mau ikut lomba ini, paling minta dukungan sih. Dukungan kayak, kan nanti nonton ya, oh ya nanti kita tonton, kita dukung kayak gitu-gitu sih. Jadi support system buat mereka. Di apa tadi komunitas Sinki Balikpapan. Ada Instagramnya juga? Ada, Sinki_Balikpapan. Berapa itu anggotanya Mbak? Banyak? Kalau anggotanya lumayan sih, di atas hampir 50 orang. Hampir 50, itu semuanya dari Balikpapan? Iya, Balikpapan semua. Wow, banyak juga nih cosplayer Balikpapan ya. Berarti 50 orang itu cosplayer semua? Enggak. Ada yang normis juga. Ada yang sebagian, tapi memang sebagian besar itu cosplayer. Orang-orang yang pengen cosplay. Kadang ada yang mau masuk komunitas cuma pengen tahu tentang event di Jepangan tuh apa aja sih, gitu-gitu. Oh, hanya pengen sekedar informasi. Mungkin dia sukanya Jepang tapi tidak ke cosplaynya. Oke. Tapi selain tadi Sinki, itu ada lagi komunitas yang ada cosplayer? Banyak sih, Kak. Banyak ya di Balikpapan ya. Wow. Kalau menurut Mas Jedit menjadi seorang cosplayer itu maksudnya kita honornya seorang cosplayer itu tergantung CV-nya sebelum-sebelumnya kah? Atau berdasarkan apa yang dia tampilkan di media sosial atau pada saat dia tampil gitu? Maksudnya jadi apa yang jadi honor? Ya, maksudnya dalam hal mungkin kita diundang satu company gitu untuk jadi hadir di event, atau mungkin ada event di luar sana yang untuk cosplayer. Itu biasanya pemberian honor itu berdasarkan yang di CV. Maksudnya sebelum itu dia mungkin ada rekam jejak udah cosplayer udah 20 tahun mungkin. Nah, ada kayak gitu, atau mungkin berdasarkan penampilannya dia pada saat itu. Kalau misalnya biasanya sih tergantung dari ininya, dari red card-nya dia punya
rekam jejak itu kayak gimana. Biasanya sih yang mungkin udah, kalau dari sosial media juga bisa, misalnya followernya tinggi atau gimana kan, jadi untuk datang diundang ke event itu untuk menarik massa gitu tujuannya kan. Ada Instagramnya juga Mas Jadid? Saya ada juga. Followersnya berapa? Sedikit. Sedikit itu berapa? Ya kalau misalnya kayak untuk juri itu juga sama. Biasanya sih honornya ya dia tergantung apa namanya, dari pengalamannya dia di dunia cosplay itu gimana. Dia udah sampai kompetisi udah sampai mana, atau mungkin dia tuh udah seberapa sering menjuri gitu. Ini kan kayak gitu. Tergantung dari situnya. Berarti tergantung dari ini juga ya, rekam ininya juga, CV-nya, lihat lagi Ya. ke belakangnya, pengalamannya udah sejauh mana ya. Kalau Mbak Tika juga seperti itu pastinya. Sama sih. Berarti udah 2015 udah lama banget, 2012 satunya 2015 itu udah termasuk lama banget gitu kan, udah sampai sekarang gitu. Kemudian event yang sering kali diikuti oleh Mas Jadid sama Mbak Tika ini apa di Balikpapan ini untuk khusus cosplayer? Kemudian prestasinya juga yang sudah dicapai sejauh ini. Kalau Mas Jadid kan kita tahu juga tadi udah sempat singgung juga kan, sebagai juri bahkan saat ini dari sekadar cosplayer kemudian costume maker akhirnya menjadi juri. Itu kan sebuah prestasi tuh kan Mas. Dari pengalaman tadi ya. Kalau Mbak Tika itu dari mana itu? Bisa dijelaskan Mbak? Gimana ya maksudnya? Kenapa saya tiba-tiba ngeblank? Maksudnya kalau misalkan event yang sering diikuti, kayak contoh di Balikpapan. Kalau event sih biasanya saya ke event yang kayak G-Fest tuh. G-Fest bertuju. Kadang event-event yang kayak kecil juga kadang datangin sih. Dari situ aja sih lomba-lomba. Portofolionya dari ikut lomba situ aja. Tapi pernah nggak sih kayak ikut lombanya di luar Balikpapan? Belum pernah. Selama ini hanya di Balikpapan? Baru di Balikpapan Eventnya aja. di Balikpapan. Kayak kalau di event tuh apa yang diperlihatkan Mbak Jadid? Mbak Tika? Mbak Jadid. Apa ya Mas? Tika. Apa yang diperlihatkan Mbak di event? Apa yang di lomba atau Di ini? lomba? Oh, Maksudnya setiap kali Mbak menghadirkan di event itu apa yang di... ya ini sih penampilan dari kostumnya. Biasanya makainya yang agak semi armor sih saya. Semi armor sama bawa weapon, bawa senjata gitu. Karena lebih menarik perhatian pengunjung kan. Terus untuk lomba juga biasanya penilaiannya lebih ini kayaknya. Karena lebih bisa explore dari kostumnya dia, dari aksesoris atau weapon yang dia bawa. Tapi tadi Mbak singgung G-Fest. G-Fest itu kan apa? Japan ini ya? Japan Festival. Japan Festival. Itu ada ini nggak sih Mbak? Maksudnya kayak kalau namanya orang ngadain event kan berarti mungkin ini tingkat kota, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional, itu ada gitu juga. Kayak contoh mungkin menang di sini bisa ke nasional atau Ada sih. ada gitu. G-Fest ini salah satu perwakilan Balikpapan, regional Balikpapan untuk lomba nasionalnya di Indonesia. Dan diseleksi siapa yang terbaik kemudian dikirim. Dilombakan lagi di Jakarta. Nanti di Jakarta lomba lagi sama kota-kota regional yang lolos sudah kan Kak. Habis itu ke Jepang buat. Tapi pernah ikut Mas Jadid sama Mbak Tika pernah ikut itu? Jadi pernah. Pernah ikut seleksi gitu. Iya, Menang Mas. Waktu itu juara 3 aja. Tapi nggak dikirim kalau juara 3. Yang cari Juara juara satunya satu aja. perwakilan aja. Satu aja dilombakan di Jakarta kemudian menang satu dikirim ke Japan gitu. Itu duet Mbak, jadi berdua sih lebih tepatnya. Oh, jadi duetnya di nasional di seleksinya atau di sini? Di sini. Oh, jadi sini udah berdua. Di sini sudah duet. Timnya 2 orang. Satu tim ke 2 orang. Nanti udah yang juara 1 itu dilombakan lagi di Jakarta. Oh, tetap dikirim ke Japannya satu aja ya? Ya, Satu satu orang. Perwakilan Indonesia. Pernah nggak dari Balikpapan gitu mungkin? belum ada. Belum ada ya? Tapi tantangan juga itu ya. Itu prestasi tuh, membanggakan juga membangun kota Balikpapan. Tapi so far kalau tadi Mbak Tika kan belum pernah di luar Balikpapan. Kalau Mas Jadid pernah ikut event ke nasional atau? Kalau ikut eventnya aja sih ya pernah di Jakarta pernah. Kalau lombanya pernah di Banjarmasin sama di Samarinda sama Tenggarong. Pernah 3 tempat itu nyoba. Itu G-Fest juga lombanya? Lain acara, beda acara.
Oh. Ya event dari kotanya tersebut atau gitu, lupa saya. Tapi menggunakan kostum buatan sendiri pada saat itu. Kalau sebagai juri, Mas Jadet kan juri juga ya. Yang dinilai itu apa sih sebenarnya dari cosplayer? Kategorinya apa aja sih sebenarnya? Yang Kalau pada saat dinilai itu kalau jadi koskom, kalau dari saya kan koskom seringnya. Kalau dari koskom itu nilai dari yang pertama kan performance-nya dia di atas panggung, itu penguasaan panggungnya dia gimana, pakai panggung, terus apa aja yang dipakai di panggung sama dia itu, sama terus detail kostum sama kemiripan kostum itu juga jadi penilaian, sama in karakter, seberapa dia bisa membawakan karakter dari si ini. ya si cosplayernya bawain karakter dari karakternya tersebut gitu. Ya satu main pedang harus gini ya, sama pedangnya harus digimanain. Ya, terus ada yang terakhir tuh unsur gimmick, itu kayaknya termasuk di perform. Jadi gimmick itu kayak unsur surprise gitu dalam perform. Sama kayak ini Mbak, sama kayak drama teater. Iya, teater. Itu seni juga ya, seni memerankan karakter ya. Cuma bedanya kita menggunakan kostum. Ya, bedanya bertema dari Jepang. Tapi kalau pakai helm, dari mana ekspresinya kelihatan? Dari gerakan misalnya. Oh, gerakan tangan penilaiannya kita, dari situ, body ya. language kita. Gitu. Tapi harus sama persis gitu biasanya. Ya, Yang dinilai itu masa sampai menang sampai juara itu memang sama-sama persis 100% nggak dengan karakternya? Biasanya sih lebih ke yang paling minim blundernya. Maksudnya paling blunder? Ya, maksudnya minim kesalahannya lah, paling minim kesalahannya. Oh, oke. Kalau bisa perfect ya bagus, tapi pasti ada aja lah di atas panggung itu kesalahan sedikit-sedikit pasti ada kelihatan. Kalau Mbak Tika, kalau ikut event lebih ke apa? Ke kosok kalau saya. Fashion show tadi ya? Iya, yang kayak jalan di panggung. Itu ada anunya nggak? Ada pose-pose. triknya nggak sih maksudnya kayak? Ada sih. Jadi, kalau penilaian kosok itu pendalaman karakter pasti kurang lebih aja sih. Cuma kan durasinya lebih sebentar dari koskom. Jadi kayak koswalk tuh kayak 30 detik sampai 1 menit aja. Jadi gimana caranya cosplayer ini menunjukkan yang terbaik ke karakternya dia selama waktunya itu. Dari dia mainkan weaponnya, aksesorisnya, terus pose-pose, ekspresi juga, makeup juga dinilai kita. Tapi pernah nggak sih maksudnya menjadikan cosplayer ini untuk foto shoot? Kan ini dua-duanya punya Instagram. Nah itu di Instagram itu di foto-fotonya itu kan aku lihat bagus-bagus ya. Maksudnya kalau lihat foto-foto cosplayer itu kayaknya bagus-bagus gitu, kayak sama persis gitu sama kayak karakternya. Itu dijual juga nggak, Mas? Dijadikan lahan bisnis juga nggak dari situ misalnya? Kalau saya enggak sih. Enggak. Ya, saya jarang juga sih foto shoot. Harus punya kamera lagi ngambilin gambar gitu kan? Iya. Kalau saya enggak ngejualin lagi. Kalau saya juga jarang gitu, maksudnya foto shoot sendiri gitu, bayar orang itu jarang. Ya paling nyomotin dari foto orang ya. Tapi orang fotoinnya banyak gitu kan. Nah yang di Instagram apa yang dipajang? Maksudnya kayak ini ada karakter ini, siapa yang mau beli gitu? Kebanyakan ini hasil yang udah saya bikin. Oh, oke. Kalau foto cosplay saya dikit. Oh, tapi itu hasilnya udah di booking orang, maksudnya dipajangin di situ. Siapa tahu dia mau order lagi kayak gitu ya. Ya cuma nunjukin contoh hasil udah jadi aja. Kalau Mbak Tika, kayaknya ya, lebih ke diri sendiri ya. Itu dijual Mbak fotonya? Rencananya sih, cuma kan kita nggak tahu pasarnya, tapi ada rencana mau dijual sih kalau foto-fotonya, potses-potsesnya. Tapi ada ya kayak gitu ya, maksudnya cosplayer lain itu maksudnya mereka menjual foto setirinya di digital market itu ada? Ada. Berapa sih biasanya kalau dihargai? Nah, itu kurang kurang tahu sih range harganya mereka. Sering lihat-lihat sih mungkin ya dari sekitar 10.000 sampai 50 ke atas. Satu gambar 10.000, satu dalam foto. bentuk pack gitu biasanya. Berapa pack satu pack itu berapa isi berapa itu kan beda-beda. Pack itu maksudnya satu album gitu? Ya, atau? Ya mungkin ada kadang 5, isi 4, 5. Oh, dihargai satu itu pack 10.000 gitu. Tapi tidak ada keinginan berdua ini untuk seperti itu. Kalau saya mungkin nggak laku. Kenapa gitu? Aduh,
Oke, terakhir Mas Jed sama Mbak Tika, yang pastinya kan ini kan butuh waktu kan untuk menjadi seorang cosplayer, dan tadi pasti ribet banget karena kita persiapannya 3 jam gitu kan. Pernah nggak sih di titik lelah gitu? Maksudnya kayak menjadi seorang cosplayer itu kayak capek deh aku nih, mesti pakai ini, bangun subuh, make up segala macam. Pernah nggak sih di titik lelah untuk menjadi seorang cosplayer? Kemudian mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman sahabat Kompas di Balikpapan, silakan kalau ingin bergabung komunitas atau apa gitu bisa kemana gitu. Silakan. Dari siapa dulu bisa mulai? Coba apa? Ya kalau saya sih dari jadi cosplayer kan udah lama banget. Sebenarnya susah juga dulu karena sering nggak dapat izin dari orang tua ya. Yang pertama yang susahnya itu. Kalau sekarang sih kayaknya saya lihat orang juga makin mudah tuh untuk cosplay, dari segi kostum dan lain-lain tuh juga gampang. Orang tua juga banyak yang saya lihat juga jarang ada yang melarang tuh, pasti support gitu. Kalau dulu kan saya hampir istilahnya berhenti lanjut tuh karena kan nggak boleh. Pertama itu. Ya kalau sekarang sih jadi nikmatin aja gitu, karena udah istilahnya kayak metik hasilnya lah, dari nggak pernah berhenti bikin, jadi skill nambah dan lain-lain gitu. Kalau Mbak Tika? Tapi masih semangat ini kan Mas Jared? Belum kapok. Belum kapok ya? Belum Mbak Tika? biasa. Kurang lebih sama sih, maksudnya ya dinikmatin aja. Nggak ada rasa lelah karena kan juga termasuk hobi ya. Kayak lagi suntuk, mungkin kerja atau apa, cosplay, jadi kayak penyemangat lagi sih kalau saya. Keluar ketemu teman, diajak orang foto bareng. Iya, itu sudah seneng tuh. Luar biasa. Bisa mungkin disampaikan Mas sama Mbaknya ada punya komunitas atau pengen, kalau Mas Jared kan lebih ke maker ya. Maksudnya kalau orang mau beli kemana gitu, ada media sosialnya apa. Kalau Mbak Tika mungkin ada komunitasnya yang ingin join, ingin bergabung, itu silakan disampaikan. Dari Mas Jared dulu deh. Buat teman-teman yang pengen bikin senjata cosplay sama armor untuk cosplay, bisa ke DM ke IG saya @deviliser double. Dan terutama saya juga ini untuk kalian yang pengen belajar bikin dari nol, itu aku bisa bantu ajarin, bisa DM aja nanti bisa aku masukin grup dan kita bisa kerjain bareng-bareng. Grupnya apa nih? Maksudnya hubungin kemana? Instagramnya ada? DM, ya, DM ke Instagram aja. Instagramnya namanya apa? @deviliser. @deviliser. Oke. Kalau Mbak Tika? Kalau dari saya, kalau misalnya ada yang pengen nyoba cosplay atau pengen tahu soal cosplay, bisa join ke komunitas saya. Itu di Instagram @sinki_balikpapan. Itu nanti DM aja. Kadang kita gathering, nanti coba aja datang perkenalan. Jadi kan gabung, ketemu teman-teman baru. Oke, terima kasih banyak Mas Jared sama Mbak Tika waktunya Sama-sama, pagi hari ini di terima Sapa kasih. Kaltim. Jangan kemana-mana saudara, Anda akan bertemu lagi dengan kami di program Sapa Kaltim selanjutnya, tentunya dengan narasumber lain yang juga tidak kalah menarik. Saya Paulina Jaru pamit undur diri, sampai jumpa.